Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, sebenarnya kalau kita habis sholat berjamaah itu, ada orang yang sama-sama tahlilan, ada juga saya lihat waktu saya umroh itu tidak perlu baca tahlilan bareng subhanallah bareng-bareng gitu, langsung selesai tinggalkan sholat. Itu yang benar itu bagaimana, Bu? Ya, apa kita berjamaah baca berzikir atau selesai sholat udah gitu aja? Makasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Ibu, apa yang selama ini ibu dengar? Apa yang selama ini ibu dengar? Baik, biarkan yang pernah ibu dengar taruh di laci dulu. Sekarang ibu dengar ilmu baru di sini. Ilmu baru berbunyi, Nabi Muhammad pernah mengingatkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan hadis musalsal bil mahabbati. Jadi hadis dinukil dari guru ke murid dengan kalimat inni uhibbuk, aku mencintaimu. Hadis sahih. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Oh Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'adz, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah, subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah, dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah salat. Jadi zikir-zikir setelah salat itu banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istighfar setelah salat. Jadi istighfar setelah salat, baca ayat kursi setelah salat, baca tasbih setelah salat, baca tahlil la ilaha setelah salat, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Jadi zikir setelah salat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang mengingkari tentang zikir setelah salat atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita ngangkat suara? Diam-diam atau ngangkat suara? Kalau saya mengatakan subhanallah, 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 boleh atau tidak? Siapa yang melarang? Ayo, yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna raf'as sawti bidzikri dan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir, kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, ngangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas apa? Jadi zikir ngangkat suara itu maksudnya keras, subhanallah, 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 boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya, zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Solawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri atau rame-rame? Oh, kalian semua bersalawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam misalnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti, bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai di sebuah masjid tuh dikir tuh noleh kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya nggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir, enggak, jangan takut zikir.
Biarpun di Mekah sana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir. Afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam. Itu bagi yang tidak hafal bisa ikutan. Dan ini wah faedahnya. Yang ngantuk jadi melek. Yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik, itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, bid'ah. Ya, tidak usah. Kenapa zikir bid'ah ini? Tidak usah zikir bid'ah. Zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Tidak usah zikir bid'ah. Nggak ada. Kalau ya badi, nyebut nama Allah, ya badi. Jangan ya bid'ah. Ini nggak ada. Baik. Ini selesai. Baik, sudah ya?